Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, setiap tahun kita merayakan Idul Adha. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar memaknai Idul Adha atau hanya memeriahkannya? Apakah kita hanya mengingat kambing dan sapi yang disembelih atau juga mengingat hati dan hawa nafsu yang harus dipotong dalam diri kita? Hari ini, mari kita gali lebih dalam karena di balik Idul Adha itu tersembunyi pelajaran luar biasa. Bukan hanya untuk orang tua dan ulama, tapi juga untuk kita semua. Berapapun usianya dan bagaimanapun latar belakang kita. Mengenai ini, Idul Adha itu tidak bisa dilepaskan dari satu tokoh sentral, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya bukan kisah biasa, ini tentang cinta yang diuji, perintah yang tak masuk akal, dan kepasrahan yang sangat dalam. Nabi Ibrahim itu gimana ya, sangat mencintai anaknya lah, yaitu Ismail kan. Anaknya itu ditunggu-tunggu bahkan puluhan tahun, tapi saat dia benar-benar mencintainya, dia datang, Allah datang juga dengan satu perintah, sembelihlah anakmu. Itu bukan perintah ringan, itu bukan mimpi buruk, itu ujian nyata. Itu ujian nyata. Tapi yang luar biasanya Nabi Ibrahim tidak membantah dan Ismail pun tidak melawan. Mereka berdua berkata, lakukanlah apa yang diperintahkan, engkau akan mendapatiku, termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surah As-Saffat ayat 102. Bayangkan, kalau itu terjadi pada kita, berapa banyak dari kita yang bisa seperti mereka? Gini juga, setiap Idul Adha, masjid penuh dengan hewan kurban. Tapi ayat Al-Quran mengingatkan kita, daging-daging unta itu dan darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Jadi pertanyaannya, apakah kita ikut berkurban karena ingin pamer atau karena sungguh-sungguh ingin mendekatkan diri kepada Allah? Yang diuji bukan hewannya, tapi kita sebagai manusia. Apakah kita sedang menyembelih hewan atau sedang menyembelih ego, ambisi, dan cinta dunia? Jawabannya ada di kita. Zaman Nabi Ibrahim mungkin beda ya. Kita tidak diminta menyembelih anak, tapi apakah kita siap gitu untuk mengorbankan waktu main kita demi belajar, rasa sakit hati kita demi memaafkan, rasa gengsi kita demi meminta maaf duluan, apalagi rasa nyaman kita demi menolong yang membutuhkan. Kurban bukan cuma urusan kambing dan sapi. Kurban adalah simbol bahwa ada hal yang kita cintai tapi harus kita lepaskan demi sesuatu yang lebih tinggi. Itu dia. That's the point. Dan kurban yang paling sulit adalah ketika kita harus melepaskan sesuatu yang tidak terlihat. Luka batin, dendam, trauma, apalagi keinginan untuk selalu benar. Itulah kurban batin yang bahkan lebih berat daripada memotong hewan gitu. Selanjutnya, di hari Idul Adha, semua orang bisa makan daging. Sadar nggak? Yang kaya, yang miskin, yang sendirian, yang berkeluarga. Ini adalah momen ketika agama menjadi sangat manusiawi. Ketika Islam mengajarkan, kebahagiaan bukan hanya milikmu, bagikan. Rasakan bersama. Bayangkan jika semangat itu dibawa setiap hari. Bayangkan kalau kita rajin berbagi, walau bukan Idul Adha, kita ringan tangan, bukan hanya pas ada kurban, kita peduli tetangga, bukan hanya pas bawa-bawa daging, maka dunia itu akan jadi lebih damai, dan agama tidak lagi terasa jauh, tapi hangat. Kemudian, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bisakah kita menjadi Ibrahim di zaman ini? Tidak harus nabi, tapi jadilah manusia yang berani taat, bahkan ketika dunia berkata, ini gak masuk akal nih,
Berani berhijrah dari kebiasaan buruk. Berani berkata tidak pada sesuatu yang haram. Berani memaafkan meski luka itu dalam. Quotes of the day. Berkata jujurlah meski resikonya besar. Itu kurban sejati. Karena Allah tidak melihat daging kita, tapi keteguhan hati kita. Baik, teman-teman, semoga setelah ini kita bisa melihat Idul Adha bukan hanya sebagai hari raya potong hewan, tapi hari raya untuk memotong segala yang menghalangi kita dari Allah dan kemanusiaan. Semoga kita bisa menjadi lebih ringan, lebih lapang, dan lebih tulus. Karena setiap kurban yang ikhlas pasti akan diganti Allah dengan kebaikan yang lebih besar. Saya Serlia Rizka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.